Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nadia Sifa dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang router OS dan router board. Di video ini, yang akan saya bahas adalah router OS dan router board, router OS features, router board name, router board type, dan yang terakhir arsitektur router board. Lanjut aja kita ke materi yang pertama, yaitu router OS. Router OS adalah sebuah sistem operasi berbasis Linux yang menyediakan berbagai fitur untuk mengelola dan mengkonfigurasi jaringan, seperti routing, firewall, pengaturan akses internet, hotspot, manajemen bandwidth, dan sebagainya. Dan yang kedua ada router board. Router board merupakan sebuah perangkat keras atau hardware yang dibuat oleh Mikrotik. Perangkat ini bekerja dengan menggunakan sistem operasi berupa router OS. Pada router board terdapat prosesor, RAM, ROM, dan memori flash. Selain itu, router board juga menyediakan banyak arsitektur, UI, dan model yang berbeda. Kita bisa melihat model router board mana yang sesuai dengan kebutuhan kita dan anggaran yang disiapkan karena banyaknya variasi dari router ini. Jadi perbedaannya router OS dan router board itu, router OS adalah software-nya dan router board itu hardware-nya. Lanjut yaitu kita ke materi ketiga, router OS fitur. Jadi yang pertama ada support atau wireless network. Wireless itu kan nirkabel. Wireless network sudah tertanam pada satu perangkat ataupun bisa dipecah menjadi perangkat yang terfokus. Wireless ada diperhentikan untuk indoor dan outdoor. Contoh yang indoornya itu cup wireless Mikrotik. Contoh untuk yang outdoornya itu point to multipoint. Nah, yang kedua ada routing. Routing itu fitur routing fungsinya untuk mengatur jalur rute lalu lintas antar data jaringan. Contohnya RIP, OSPF, BGP, RIP-NG, dan yang terakhir OSPF3. Yang ketiga ada firewall dan NAT. Firewall dan NAT, fitur firewall itu sebagai proteksi, sedangkan NAT itu sebagai klien yang memiliki IP privat agar bisa mengakses IP publik. Contohnya bisa mengatasi serangan. Yang selanjutnya ada QoS atau bandwidth management. Itu fitur untuk mengatur Mikrotik kita. Lanjut, point to point tunneling. Itu digunakan ketika menggunakan remote server jarak jauh. Lanjut yang selanjutnya itu user management. Itu DHCP untuk bisa mendapatkan IP address secara otomatis. Contohnya proxy, hotspot, dan lain-lain. Yang terakhir ada tools. Fitur ini digunakan untuk uji coba atau mengecek. Oke, lanjut. Router board name. Pengkategorian nama pada perangkat router board name menjadi 3 kategori. Yang pertama, kategori simbol nama. Yang kedua, kategori kata word. Yang ketiga, kategori exceptional naming. Oke. Selanjutnya ada router board tipe. Ini adalah router board tipe merujuk pada jenis atau model dari perangkat router board Mikrotik yang menunjukkan bentuk fisik, fitur, dan tujuan penggunaannya. Setiap tipe punya desain dan kemampuan berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan jaringan tertentu. Router board tipe sama dengan bentuk fisik plus fungsi utama perangkat. Mulai dari tipe desktop rumahan,
Frag Mode untuk ISP, hingga outdoor dan LTE untuk daerah terpencil. Selanjutnya, materi arsitektur board name. Ini ada 3, yaitu yang pertama arsitektur router board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Yang kedua, software atau OS untuk setiap arsitektur berbeda. Yang terakhir, melihat arsitektur Mikrotik lebih lengkap, ketik www.mikrotik.com/download. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.